menganggap ini hal baru, menambah motivasi untuk kita bisa berkali silaturahmi dalam belajar. Bagi yang sudah, ya kita tukar pendapat kembali. Kalau memang ada kesalahan dari saya, tolong diingatkan. Jangan sampai saya membohongi publik. Kan membohongi umat seperti ini, pulang lagi ibu bilang lagi sama orang yang dosa terus saya. Jadi tolong dikasih tahu kalau saya salah nantinya. Ya Bu ya. Nah sekarang kita masuk ke sini. SKL, ya Bu, buka kitabnya Bu, SKL. Ya Ibu kalau mau minum silakan minum Bu. SKL sudah dapat Ibu. Nah mudah-mudahan apa yang dikatakan sama direktur tadinya itu lebih terfokus. Artinya besok waktu saya ngajar silabus nggak tanya halaman berapa, RPP halaman berapa. Memang mapnya dikasih lumayan tebal. Terus yang susah karena memang halamannya tidak ada, dia susah untuk mengarahkan. Tolonglah dibuka-buka supaya ketika kita masuk materi kita dapat langsung menuju ke sasaran. Ya Bu ya, mohon maaf saya minum dulu. Nah SKL itu kan panjangnya itu standar kompetensi lulusan ya Bu. Yang ada sama Ibu itu kan mata pelajaran ya Bu ya. Nah pada hakikatnya SKL itu kalau ingin dikembangkan, maka sebuah instansi juga harus punya SKL. Biasanya diwujudkan dalam sebuah visi dan misi sekolah. Jadi kalau memang membuat KTSP, itu visi dan misinya tolong dilihat kembali. Jangan sampai di sekolah saya entah mana yang sudah tercapai, entah mana yang belum tercapai, saya nggak tahu. Karena memang nggak pernah dianalisis ulang mana misi dan visi yang sudah tercapai. Nanti waktu membuat KTSP itu wajib dilatih. Nah sama, terus kita turun dari sekolah punya SKL tersendiri. Contoh Bu ya, di berbagai macam wilayah sudah berani mematok nilai kelulusan itu di atas nilai UAS. Namanya ada sekolah favorit, menentukan 7,00 baru lulus. Nah, dia ikut UAN dapat nilai 5,30. Kalau ngikutnya di sekolah kita kan lulus Bu ya, karena dia sekolah di tempat itu dia tidak lulus. Nanti sekolah bisa menentukan nilai kelulusannya sendiri, itu bisa ditentukan oleh sekolah. Terus bunyi-bunyi ayat-ayatnya bisa juga ditentukan. Kita mundur ke bawah sedikit, ada namanya SKL kelompok mata pelajaran. Tentunya nggak banyak, paling 3 poin kita ambil sudah selesai SKL. Yang perlu Ibu pahami, SKL di tempat mapnya Ibu itu adalah SKL paling rendah. Nah, setelah Ibu pulang ke sekolah, melihat daya dukung sekolah, melihat kualitas anak-anak dan seterusnya, wajarkah ini saya naikkan? Kalau wajar silahkan dinaikkan. Kalau nggak wajar bertahan di situ, bertahan di kalimat yang sudah diberikan, karena dia dalam kategori yang paling minimal. Ya Bu ya. Contoh umpamanya di sini yang sudah nampak menyebutkan menghafal, membaca dan mengartikan surat-surat pendek dalam Al-Quran mulai surat Al-Fatihah sampai surat Al-Alaq. Ya, ini kan yang dikasih oleh pemerintah pusat. Terus setelah saya mengobservasi sekolahnya saya, anak-anak mampu lebih dari surat Al-Alaq. Mungkin saya bisa menetapkan SKL baru untuk sekolah saya. Bunyinya akan seperti ini: menyebut, menghafal, membaca, mengartikan surat-surat pendek dalam Al-Quran mulai surat Al-Fatihah sampai surat Al-Kafirun. Silahkan, tidak soal, tapi jangan dikurangi. Kalau tidak sanggup ditambah, bertahan di sini. Karena ini dipakai sama seluruh Indonesia. Ada kategori yang minimal. Pahamkan hanya sebagai sampel. Ya Bu ya, bukan saya. Ini saya kan dari awal sudah saya katakan kalau ini silahkan dinaikkan, tidak mesti sampai Al-Alaq. Tapi bagaimana kalau saya kasih nampak yang ini Bu, pelajaran yang lain? Saya kasih nampak Bu ya, matematika. Melakukan penjumlahan dan pengurangan sampai 20. Ini kelas 1 Bu. Ibu menetapkan alokasi jam kan? Nah, ayo.
Kan sama kan kasusnya seperti itu. Kebetulan tadi, dan saya bukan ingin membantah